Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dua hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi baik bisnis maupun non-bisnis, yaitu konflik dan komunikasi. Kedua hal ini sering dianggap sebagai tantangan bahkan masalah, tapi sebenarnya kalau kita kelola dengan tepat, konflik dan komunikasi bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mari kita mulai dengan memahami penyebab konflik dalam organisasi. Konflik bisa muncul karena berbagai alasan, dan saya akan jelaskan satu persatu secara singkat tapi tetap jelas. Semoga mudah dipahami ya. Yang pertama, ini penyebabnya adalah perbedaan tujuan. Dalam organisasi, setiap departemen atau individu mungkin punya tujuan yang berbeda. Contoh, tim pemasaran ingin memberikan diskon untuk menarik pelanggan, tapi dari sisi tim keuangan, mereka khawatir margin keuntungan akan menurun drastis. Ini adalah konflik tujuan yang harus diselesaikan. Nah, yang kedua mungkin komunikasi yang buruk. Kadang sebuah pesan disampaikan dengan cara yang kurang tepat atau kurang jelas, sehingga menimbulkan salah paham. Misalnya, seorang atasan mengirimkan email tanpa ada sapaan dan bawahannya menganggapnya ini sesuatu yang kasar. Padahal niatnya hanya menyampaikan instruksi. Yang ketiga, perebutan sumber daya. Anggaran, waktu, dan tenaga kerja seringkali terbatas sehingga bisa menimbulkan persaingan antar divisi. Misalnya, dua divisi yang sama-sama membutuhkan anggaran untuk proyek yang penting, tapi hanya satu yang bisa mendapatkan dana tersebut. Nah, berikutnya, gaya kepemimpinan yang tidak tepat. Nah, pemimpin yang otoriter tanpa melibatkan tim, ini bisa membuat anggota merasa tidak dihargai. Sementara gaya kepemimpinan yang terlalu longgar biasanya menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan. Yang kelima, perbedaan nilai dan kepribadian. Contohnya ada karyawan yang suka bekerja cepat, multitasking, sementara ada juga yang lebih sistematis dan lebih teliti. Nah, perbedaan ini juga bisa memicu gesekan jika tidak dikelola dengan baik, teman-teman. Nah, setelah memahami penyebab konflik, kita perlu tahu bagaimana cara menangani konflik tersebut secara efektif. Nah, metode pertama adalah kolaborasi. Di sini semua pihak diajak berdiskusi secara terbuka untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua. Misal, ketika dua divisi berbeda bertemu untuk merumuskan strategi bersama sehingga tujuan yang berbeda bisa diselaraskan. Nah, yang cara kedua adalah dengan kompromi. Nah, ini adalah metode di mana kedua belah pihak saling mengalah. Namun ini sedikit mengalah ya demi mencapai kesepakatan. Nah, ini efektif nih teman-teman, terutama ketika waktu yang terbatas dan solusi yang dibutuhkan itu dalam waktu yang cepat. Nah, yang ketiga adalah akomodasi. Satu pihak mengalah demi menjaga hubungan kerja dan stabilitas organisasi. Mungkin seperti ketika karyawan baru menyesuaikan diri dengan kebiasaan tim yang lama. Nah, yang keempat caranya adalah dengan avoidance atau menghindari konflik sementara. Ini bukan solusi permanen, teman-teman, tapi bisa berguna jika situasi sedang emosional dan perlu didinginkan sementara waktu. Nah, yang terakhir mungkin caranya dengan kompetisi. Nah, ini digunakan saat keputusan cepat dan tegas harus diambil, misalnya dalam situasi darurat. Namun cara ini beresiko menimbulkan ketegangan jangka panjang jika terlalu sering digunakan. Komunikasi adalah fondasi organisasi yang sehat. Komunikasi yang baik membantu menyelaraskan visi dan misi dengan tindakan nyata di lapangan. Selain itu, komunikasi yang efektif ini bisa mencegah kesalahpahaman yang sering menjadi akar konflik. Organisasi dengan komunikasi yang baik juga cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan budaya kerja yang lebih kolaboratif pastinya. Namun, komunikasi yang efektif tidak selalu mudah dijalankan karena banyaknya hambatan ya teman-teman ya. Hambatan psikologis ya seperti rasa takut,
gengsi atau prasangka buruk. Ini yang seringkali membuat orang enggan berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Hambatan bahasa juga muncul ketika istilah teknis atau jargon sulit dimengerti oleh sebagian orang. Hambatan fisik berupa lokasi kerja yang terpisah, gangguan sinyal, rapat online, atau lingkungan kerja yang berisik. Selain itu, struktur organisasi yang tidak jelas juga bisa menghambat komunikasi. Misalnya, karyawan tidak tahu kepada siapa harus melapor atau berbicara. Nah, bagian yang ini sangat penting nih teman-teman, rekomendasi pedoman komunikasi yang baik oleh manajemen SDM. Bagaimana sebenarnya manajemen SDM bisa mendorong komunikasi yang sehat dan efektif di organisasi. Nah, yang pertama, ini ciptakan kebudayaan atau budaya terbuka dan transparan. Artinya, informasi ini penting harus dibagikan secara terbuka dan jujur. Jangan ada sesuatu yang menjadi rahasia atau hanya satu atau dua pihak aja yang tahu, tapi ini harus transparan. Semua pihak yang berada di dalam organisasi tersebut harus tahu terkait informasi yang memang seharusnya menjadi informasi umum. Nah, kemudian ini juga jangan sampai ada informasi yang sengaja disembunyikan. Ini akan membuat semua anggota merasa dihargai, ya. Kemudian semua anggota merasa dilibatkan. Nah, dengan keterbukaan tadi dan transparansi, ya, saya rasa semua anggota kelompok atau organisasi akan merasa lebih dihargai dan dilibatkan, teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa menerapkan komunikasi dua arah atau two ways communication. Jangan sampai komunikasi itu cuma satu arah dari atas ke bawah, tapi juga harus ada ruang bagi karyawan untuk memberikan feedback dan berdialog nih dengan high levelnya. Dengan begitu, pimpinan bisa mendengar masalah atau ide yang ada di lapangan dan meresponnya dengan tepat. Karena kadang sebagai seorang manajer gitu kan, mereka tidak selalu tahu apa yang terjadi di lapangan, tapi dengan adanya komunikasi dua arah tadi, ini memberikan pandangan baru terhadap pemimpin ya tentang apa yang terjadi di lapangan, kemudian memberikan ruang diskusi untuk para karyawan untuk memberikan masukan yang membangun, yang nantinya bisa memberikan kemudahan terhadap pekerjaan itu sendiri. Nah, yang ketiga teman-teman, ini konsistensi dalam menyampaikan pesan. Ini juga sangat penting. Pesan dari manajemen harus jelas dan tidak berubah-ubah agar tidak membingungkan karyawan. Misalnya, jika ada perubahan kebijakan, komunikasikan dengan baik dan ulangi secara berkala supaya semua paham. Jadi dipastikan perubahan kebijakan itu harus dipahami oleh semua karyawan ya teman-teman. Nah, yang keempat, sediakan pelatihan komunikasi efektif bagi pemimpin dan staf. Jadi banyak konflik itu muncul karena kurangnya kemampuan komunikasi, sehingga pelatihan ini bisa membantu semua orang belajar cara menyampaikan pesan dengan baik, mendengarkan secara aktif, dan mengelola emosi saat berkomunikasi. Nah, yang kelima, bisa menggunakan metode media komunikasi yang sesuai dengan konteks kebutuhan. Tidak semua pesan cocok disampaikan lewat email. Beberapa perlu pertemuan langsung seperti rapat atau melalui online atau platform komunikasi internal. Jadi pemilihan media yang tepat memudahkan pesan tersampaikan dengan efektif. Karena tidak semua pesan yang disampaikan itu bisa kita terima melalui teks misalnya. Jadi kita harus melalui rapat secara offline atau tatap muka, sehingga emosionalnya, tone of voice-nya itu bisa sampai, sehingga penegasan dari pesan yang disampaikan itu bisa benar-benar dipahami oleh karyawan. Nah, yang terakhir teman-teman, kita harus membangun empati dalam komunikasi. Jadi kita bisa mengajarkan semua pihak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami sudut pandang orang lain, bukan hanya menunggu giliran bicara. Empati akan mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan kerja. Nah, terakhir kesimpulannya teman-teman ya, konflik dan komunikasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi. Konflik itu akan selalu ada, tapi yang menentukan adalah bagaimana kita mengelolanya. Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Manajemen SDM juga punya peranan yang sangat penting dalam membangun sistem komunikasi yang sehat
dan budaya organisasi yang terbuka. Mungkin sekian atas apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika memang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.